Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jare Korim Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analisis proses sistem informasi mengenai toko buku Sanjaya yang berbasis web. Oke, langsung saya ke materi. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan sistem informasi pendataan toko buku Sanjaya yang berbasis web dan komputerisasi antara lain, yang pertama maksudnya. Yang pertama, untuk memudahkan dan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan, pengecekan stok barang, serta pendataan distributor, supplier pada toko buku Sanjaya. Yang kedua, untuk membangun sistem informasi berbasis komputerisasi dan web untuk penunjang fasilitas pendataan pada toko buku Sanjaya. Lalu tujuannya yaitu dengan dibuatnya sistem penjualan di toko buku Sanjaya yang sudah terkomputerisasi ini, maka akan dihasilkan proses pengolahan data secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penginputannya maupun dalam hal pelaporan dan pengontrolannya, sehingga dapat membantu proses kelangsungan usaha. Lalu di sini ada analisis kebutuhan sistem. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimum perangkat lunak yang dipakai dalam membangun aplikasi toko buku berbasis web. Antara lain, yang pertama, sistem operasi Windows 7 sampai Windows 10. Yang kedua ada SAMPP. Yang ketiga ada Notepad++. Yang keempat ada MySQL. Kemudian, analisis kebutuhan perangkat keras. Berikut ini adalah spesifikasi perangkat keras minimum yang mendukung aplikasi toko buku berbasis web, yaitu yang pertama, personal PC atau laptop dengan prosesor minimal Core i3 atau bisa juga dengan merek lain yang setara dengan Core i3. Yang kedua ada monitor LCD 14 inch atau bisa lebih dari 14 inch karena mungkin lebih enak, lebih besar gitu ya, istilahnya bisa lebih memadai gitu. Nah, yang ketiga ada hard disk kurang lebih 500 GB untuk menunjang penyimpanan. Yang keempat ada keyboard dan mouse. Yang kelima ada printer Canon PIX 90280. Jadi poin yang kedua dan keempat ini itu dikhususkan untuk personal komputer atau PC. Kemudian ada analisis pengguna sistem atau user. Nah, analisis pengguna sistem dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem. Aplikasi toko buku Sanjaya sendiri menggunakan teknologi yang berbasis web. Pengguna sistem ini yaitu yang pertama, pengguna aplikasi pencarian informasi mengenai katalog buku dan lain-lainnya, yaitu para pengguna platform Android ataupun web. Dalam menggunakan sistem ini, pengguna harus memiliki koneksi internet karena sistem ini bersifat online. Yang kedua, admin merupakan aktor yang berperan dalam memanipulasi atau mengolah data pada sisi server. Yang keempat, ada analisis dan kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan. Analisis kebutuhan fungsional ini meliputi analisis kebutuhan data dan pemodelan sistem. Pemodelan sistem dimodelkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. Nah, di sini ada alur bisnisnya atau BPMN toko buku berbasis web. Jadi di sini ada pembeli, ini ada toko, dan di toko ini ada dua bagian, yang pertama dari penjual dan kedua aplikasi webnya. Jadi pertama pembeli itu memasukkan pesanan. Jadi pesanan masuk, kemudian pesanan masuk itu dicatat kepada purchase order. Nah, dari purchase order ini masuk lagi ke data cek stok buku. Jadi di sini apakah bukunya stoknya ada atau enggak atau tidak, mohon maaf. Nah, setelah itu di sini ada dua. Jadi yang pertama ada produk tersedia ataupun produk tidak tersedia. Jadi saya akan menjelaskan produk yang tersedia terlebih dahulu. Jikalau produk tersedia, maka produk akan disiapkan sesuai purchase order yang tadi sudah masuk di awal. Kemudian pembeli melakukan pembayaran. Nah, kalau pembeli tidak melakukan pembayaran, maka pesanan ini otomatis dibatalkan. Tapi ketika pembeli membayar, maka produk akan disiapkan dan dikirim langsung kepada pembeli dan pesanan dinyatakan selesai. Kemudian di sini ada produk tidak tersedia. Jika produk tidak tersedia, maka pihak aplikasi atau pihak web akan mengkonfirmasi pengubahan pesanan kepada pembeli. Lalu pihak aplikasi akan menerima pesan berupa
pesanan itu diubah sama si pembeli ataupun tidak dalam jangka waktu 2-3 hari itu. Kalaupun misalkan pembeli tidak mengubah pesanan tersebut, maka pesanan akan dibatalkan. Ini kita langsung masuk ke DFD 8.0 atau diagram on text. Nah, jadi pembeli ini masukkan data pembeli dan pembayaran kepada sistem penjualan toko buku Sanjaya ini. Kemudian dari sistem ini, data barang dan data transaksi masuk kepada sistem penjual. Dari si penjual, maka melakukan laporan penjualan dan masuk lagi kepada sistem penjualan toko buku Sanjaya. Kemudian bukti transfer pun dikirimkan langsung kepada si pembeli. Setelah itu semua, jadi sistem penjualan toko buku Sanjaya ini melanjutkan laporan penjualannya kepada si pemilik toko tersebut. Kemudian ada DFD 81. Jadi pembeli ini memasukkan data produk pada sistem untuk memilih produk. Kemudian di data produk ini juga masuk kepada sistem yang pertama ini, yang itu memilih produk. Setelah pembeli memilih, masukkan langsung masuk kepada input data pemesanan. Jadi di data produk ini akan langsung diinput oleh data pemesanan. Kemudian langsung masuk kepada sistem data pemesanan ini. Nah, dari sini itu ada dua. Pertama ke pembeli, kedua ke admin. Untuk admin, data pemesanan ini masuk kepada laporan data pemesanan. Jadi hasil pemesanan ini langsung masuk kepada admin. Nah, kalau untuk ke pembeli, dari data pemesanan ini, data pemesanannya masuk ke nota total pemesanan, masuk kepada pembeli langsung. Nah, di sini ada DFP level 2 dari setelah dimasukin semua yang tadi, dari DFP level 1. Nah, di sini ada 3 langkah. Pertama, data produk ini masuk kepada insert data produk atau dimasukkan ke insert data produk. Yang kedua ada data produk, yang ketiga ada data produk. Nah, semua masuk kepada sistem data produk. Jadi dari update data produk ini disimpan data produknya ke data produk. Kalau dari sini ke data produk, maka akan dicek kelengkapan data produknya. Setelah semua dilakukan, maka data produk langsung masuk kepada tampilan ini. Jadi di data produk ini akan ditampilkan data produknya kepada si pembeli. Seperti itu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya di sini masih belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.